Kembali lagi di Generasi Mecin, kita masih dari Peron Sky Cafe di Jalan Minangkabau, Jakarta Selatan di Yellow Hotel Manggarai ya. Ini di lantai 9, kondisinya bisa melihat Jakarta Selatan, Jakarta Timur sama Jakarta Pusat, kelihatan lah dari sini ya. Dan hari ini kita masih membahas kejadian di Tol Cipularang beberapa waktu yang lalu yang mengakibatkan banyak sekali mobil-mobil yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dan ada beberapa jumlah korban luka-luka dan juga korban jiwa. Kalau pemirsa bertanya kenapa hari ini temanya transportasi tapi kostum saya bola, memang nggak nyambung ya sebenarnya Bang ya. Tapi karena saya juga pengen ngasih tahu kalau Anda bisa menyaksikan English Premier League di JAK TV ya. Itu dia. Info lengkapnya bisa di follow Instagram @JAKTV ya. Siap. Suka nonton bola juga Bang? Wow. Suka nonton ya? Nonton di JAK TV ya, Liga Inggris ya Bang? Nah saya mau nanya ke Bang Indra nih. Bang Indra dari XJOC ya, Jeep Community ya? Iya. Nah, Cherokee ya. Untuk ukuran Jeep di Cipularang tuh harusnya stabil tuh, nggak ketiup kerasa angin. Gimana sih Bang? Betul. Secara kontur tuh jalanan gimana kalau dari pendapat Bang Indra? Oke, jadi pertama-tama saya ucapin prihatin ya kejadian kemarin yang sekian kali. Saya juga turut belasungkawa pada semua korban, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Tadi sudah sama Bang Bintang, Bang Tigor, itu dari human ya. Saya akan melihat dari sisi kendaraan. Kendaraan, oke. Karena tadi menanyakan tentang perbandingan. Jadi begini, kalau kita punya kendaraan, sebagai ilustrasi ya, copot seblekernya. Seperti apa itu mobil? Oke. Itu akan bumping. Iya. Nah, kendaraan truk yang tadi diceritakan oleh Bang Tigor sudah berubah, dimensi muatan itu dirubah untuk mengakali supaya pengangkutan lebih besar. Iya. Nah, itu fungsi, saya teknis dia, fungsi dari shock breaker sebagai peredam kejut, kalau beban berat itu kecil pengaruhnya. Yang seharusnya dia bisa meredam kejutan dari kendaraan itu, kalau muatan terlalu besar itu hilang. Oke. Nah, sedangkan kontur di 91 itu dari mulai 97 ya, itu semua truk tuh disuguhi tanjakan sebelumnya, Iya. yang panjang. Itu kalau dari Jakarta Jadi ke Bandung ya? dari Bandung ke Jakarta. Oke. Itu kan tanjakannya lumayan tuh. Iya. Begitu menginjak ke sebelum rest area, kalau kita bilang itu area balapan, karena ada pit stopnya rest area itu. Iya, betul. Oke, ini sambil minum masuk dulu dari Peron Sky Cafe. Makasih. Silakan Mas, dicocokkan dengan karakter minuman di Peron Sky Cafe. Thank you. Ada Yellow Punch, salah satu favoritnya dari Peron. Yellow Punch ya. Yellow Punch. Oke. Lalu ini ada Red Bubble. Red Bubble. Red Bubble biasanya cewek-cewek. Waduh, Sini, Bang Tigor banget nih. Cocok nih Bang Tigor dengan karakter ini. Ya. Ini juga Yellow Punch Yellow Punch ya. Ini apa ini yang hijau nih? dan ini spesial. Wah, untuk saya nih spesial nih. Mohon maaf nih Bang. Ini matcha cream. Mint matcha cream. Mint matcha cream. Jadi mint tapi matcha cream. Oke, siap. Silakan. Terima kasih. Makasih ya. Ini minuman khas dari Peron Sky Cafe yang Mantep. bisa didapatkan di sini sambil nongkrong-nongkrong ya. Oke, Bang Indra boleh dilanjut lagi Bang? Oke, jadi gini Bang, di komunitas saya bukan bilang rest area, di kilometer itu Kilometer berapa yang rest area yang 97, 97 ya? itu kita bilang pit stop. Oke. Jadi kan orang udah nanjak, di situ mulai itu start untuk mencari peluang ngebut di situ. Ngebut, iya. Karena bukan apa-apa, di Karawang sudah macet. Ya, betul. Jadi kita berusaha untuk duluan sampai. Mulai itu kilometer 60 tuh udah mulai macet. Ya, Ya situ ya. Nah, kita kan sebagai pengemudi nih ingin tidak kebagian macet. Seenggaknya kita di urutan depan. Ya. Nah disitulah mulai masuk kendaraan. Nah begitu turun yang saya bilang tadi, kendaraan berat seperti itu, fungsi redam kejutnya paling 20%. Itu jalan bumping. Oke. Kebayang kalau kendaraan berat kena bumping. Begitu bumping beban ke belakang Mas. Roda depan itu menjadi ringan. Nah sopir entah ngantuk entah apa, ketarik sedikit saja, landing roda depan itu sudah miring. Begitu landing goyang dia. Nah pada saat goyang itu supir kaget, Banting. tidak bisa mengendalikan. Kebanyakan supir karena secara refleksi ya, secara refleks itu akan membanting ke berlawanan. Sedangkan mobil dengan beban seperti itu ada di belakang. Ya. Begitu banting ke kanan, dia akan melawan. Ke kiri,
dibanting ke kiri, ini tambah melawan ke kanan. Nah, saya mudah-mudahan nih para bos-bos truk atau bis mendengar ini, kasih pelajaran mereka, jangan panik. Seharusnya kalau kena sliding begitu, jangan dilawan. Apalagi ini pasir. Oke. Pasir itu hampir sama dengan membawa air mineral. Itu tidak stabil. Beda dengan batu, besi, itu diam. Nah ini begitu, goyang ke kanan, dia akan ke kanan bebannya. Dibalik ke kiri, dia melawan lagi ke kiri. Nah kan sebelumnya oleng. Ya. Nah pada saat oleng ini kan teori. Seharusnya supir tidak panik, tahan itu setir lurus. Oke. Kenapa mobil rally, mobil balap itu selalu ada garis center steer? Oke. Agar supaya tahu nih posisi ban tuh lurusnya di sini. Tapi kalau tidak ada tanda, begitu dia panik nih ban depan ke kiri apa kanan? Ya. Di situ yang bahaya. Nah kebanyakan secara refleks kaget direm mendadak. Nah itu bukan aman. Begitu direm mendadak sama aja kita membalikan mobil. Dengan momen seperti itu direm mendadak terbang dia. Itu yang kurang diketahui. Nah setelah ngebalik begitu, yang di belakang nggak salah. Ya. Apakah dia lagi ngobrol sama keluarga, apakah dia lagi nyaman, tiba-tiba disuguhi seperti itu dari atas, sedang kenceng-kencengnya. Apalagi tumpahan pasir. Ya. Pasir dengan oli. Seorang Vettel atau Ricardo itu disuruh ngerem di pasir, nggak akan bisa. Nggak bisa ya. Dengan kecepatan seperti itu. Jadi saya sarankan tadi kepolisian ya, begitu ngelihat beban, nah ini fungsi patroli itu apa sebetulnya? Begitu melihat truk seperti itu harusnya dikawal, berhentikan di rest area. Anda sanggup nggak membawa kendaraan ini? Karena saya sering lihat itu, goyang, nggak stabil. Nah itu harusnya cepat. Jadi kalau saya pakai Cherokee nyaman, Iya pasti. karena ringan, terus dimensinya dia memang dihususkan untuk nyaman. Saya pernah bawa truk dengan memuat kayu. Itu bebannya ada di setir. Walaupun sudah power steering, coba deh. Ini berat. Karena di sini tumpuannya. Itu loh. Oke. Nah ini pada saat dia kaget, 1 senti aja. Itu landingnya tidak lurus. Momennya ke belakang. Sedetail itu ya, saya juga baru tahu tuh kalau Nah, itu. kalau truk kayak gitu ya. Oke. Kalau Mas kena gundukan, cek. Karena ringan, stabil. Tapi ini berat. Iya, Momennya ke belakang larinya. Teng, kelempar. Karena kita tidak tahu dilawan lagi. Kalau kendaraan ringan dilawan nyaman, tek tinggal dipindah lurus. Tapi ini karena beratnya, tek melawan dia. Gitu. Nah ini banyak spekulasi juga mungkin dari Bang Tigor ada analisa banyak yang bilang di kilometer 90 sampai 100 itu memang jalanannya turun. Kemudian ada angin karena berada di antara gunung. Dan juga ada hal mistis. Nah ini sebenarnya kalau dianalisa yang gimana sih Bang sebenarnya Bang? Kalau sepengalaman saya kalau pakai jalan tol Cipularang memang angin tinggi karena ketinggian jalan tolnya juga tinggi dia. Jadi angin memang cukup kencang ya di sana. Terus kondisi jalan yang lurus gitu ya. Itu kalau misalnya dari Bandung kemarin itu kan sudah melalui sekitar 40 km ya. 40 km. 120-an, 120 ya. Iya, nah itu. Nah, masih pagi, seharusnya sih masih fresh. Ya. Ya, tapi karena ini supir truk mungkin juga dia rate-nya beda. Nah, jadi ini juga harus diperhatikan. Kondisi pengemudinya. Jadi, lagi-lagi kan itu semua sudah diatur ya. Sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 ya tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Misalnya kalau tingkat keletihan sudah diatur, pengemudi itu nggak boleh lebih dari 8 jam sehari bawa kendaraan. 4 jam dia harus istirahat 1 jam. Seperti itu. Nah, ini kan nggak jalan juga. Kalau kondisi jalan memang tadi, kalau saya lebih mengatakan ya tadi harusnya juga ada rambu mengingatkan. Tadi yang dibilang. Soal rambu-rambu udah cukup belum sih di 90 sampai 100 itu? Belum. Tadi saya baru dibilang Bang Indra. Memang startingnya tinggi kan, begitu 9 ini kan masuk ke 97 kan. Begitu 97 langsung turun. Memang saya udah ngebayangin nih, wah sampai Kerawang ini macet. Iya. Saya harus cepetan nih supaya macetnya nggak terlalu lama. Kayaknya semuanya mikir saya juga kemarin gitu. Nah, jadi itu mungkin yang mistisnya Bang. Psikologis ya. Psikologis. Jadi gitu. Orang dipacu. Jadi dipaksa. Karena gini, tadi saya bilang kalau orang di jalan raya tuh berpikirnya saya duluan. Kalau udah bawa kendaraan,
itu secara psikologis pasti saya mau duluan. Coba aja lah di Jakarta. Kok langsung tuh anti ngapain? Dia mau duluan. Karena nggak sabar. Gitu loh. Nah, jadi kalau kondisi jalan ya oke, dievaluasi aja mengenai jalannya. Kan sudah banyak kejadian katanya pernah dievaluasi, ada yang longsor segala macam. Silakan aja, itu teknis keselamatan jalan. Nah, tapi lebih kalau saya ya bagaimana si pengemudi ini ya disadarkan harus berkendaraan secara aman. Oke. Itu yang penting. Dia harus jaga itu dan harus diingatkan. Nah, ini berarti berhubungan sama pihak perusahaan dan proses rekrutmen sopir. Bisa saya mau nanya ke Bang Mintarto, perlu ada proses yang lebih selektif lagi nggak sih? Apakah kita bahkan sering masih mendengar sopir tembak, Bang, istilahnya di sini masih ada itu. Nah, saya mau nanya ke Bang Mintarto abis ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.